klasifikasi hewan, hukum permintaan dan penawaran, dan lain sebagainya. Objeknya tergantung dari mata kuliah kita. Yang jelas, kata-kata kerjanya nanti akan saya berikan kumpulan kata kerja yang operasional. Dan materi ini bisa Bapak Ibu download. Sudah di-download atau belum? Sudah di-download atau belum materi? Sudah, Pak. Sudah, Prof. Coba Sudah, Pak. pelajari Pak. Ya, sudah, Pak. Lagi nanti kalau sudah. Terutama sekali dalam merumuskan capaian pembelajaran ini. Lalu condition, batasan atau alat yang diberikan kepada mahasiswa pada saat pembelajaran berlangsung atau saat ia dites. D-nya degrees, tingkat keberhasilan mahasiswa dalam mencapai perilaku yang diharapkan. Apakah harus 100% atau cukup 90% dan seterusnya. Tapi yang sering kali dipakai adalah yang AB. CD ini seringkali terabaikan. Ya. Oke, syarat rumusan tujuan. Ada dua hal penting ini. Berorientasi kepada mahasiswa. Bukan kepada dosen atau bukan kepada mata kuliah. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar, bukan kepada proses. Bukan kepada proses, tetapi hasil belajar. Contoh ini. Dosen mengajarkan tentang penyusunan proposal penelitian. Betul atau salah ini? Nomor 1. Salah. Betul atau salah? Salah, Pak. Salah, Pak. Karena apa? Fokus ke dosen. Orientasinya ke dosen. Padahal yang belajar mahasiswa, bukan ya? Salah. Yang kedua, mahasiswa dapat menyusun proposal penelitian. Betul atau salah? Betul. Betul, Betul, Pak. Ya, orientasinya mahasiswa. Mata kuliah ini akan membahas secara mendalam berbagai metode eksperimen. Salah. Betul atau salah? Salah. Salah. Nah, karena apa? Mata kuliah. Mahasiswa akan mengusahakan perubahan sistem perpajakan berdasar analisis krisis. Salah. 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 Kenapa? Proses. Karena fokus ke proses, Prof. Ya, proses belajar. Karena akan mendiskusikan. Mendiskusikan itu proses belajar. Hasil diskusi apa? Ya, keputusan. Ya, harusnya begitu. Bukan proses ya, yang hasil diskusi boleh. Ya. Tapi sebelum proses hasil diskusi ada proses. Yang ini betul atau tidak? Yang kelima. Betul, Prof. Betul. Prof, dapat menganalisis. Hasil belajar. Menganalisis perubahan sistem perpajakan. Itu hasil belajar. Ya. Nah, ini satu contoh sederhana aja. Nanti Bapak Ibu akan membuat sendiri. Taksonomi tujuan. Yang pertama kognitif, kedua efektif, dan psikomotor. Tentang mana yang lebih dulu, wah banyak ini teori macam-macam. Ada orang mengatakan kognitif lebih dulu, baru afeksi, baru psikomotor. Tapi ada orang karena accident, nah kognitifnya berubah, afeksinya berubah. Di antara Bapak Ibu yang masih merokok, gini, bapak-bapak terutama lah, ibu enggak, tapi ada juga ibu yang merokok. Itu kognisinya udah ada, tapi afeksinya enggak mau menerima kognitif yang baik. Masih psikomotoriknya merokok.
Begitu sudah kena penyakit, dokter mengatakan mau umur panjang atau pendek. Kalau mau umur panjang berhenti merokok. Dari psikomotorik itu mengubah kognitif atau afeksi, psikomotoriknya berbeda. Tidak merokok lagi. Menurut peraturan kementerian, tiga-tiganya ini harus dipikirkan oleh seorang dosen. Jadi jangan kognitif aja, afektifnya perlu dibentuk. Ya, yang didasarkan pada kognitif, akhirnya psikomotoriknya baik. Nah ini banyak kan anak-anak yang kayak mendadak. Karena apa? Perilakunya menipu orang. Kognitifnya bagus, afektifnya jelek. Nah, itulah yang kita tidak inginkan lulusan perguruan tinggi. Ketiga-tiganya. Oke. Taksonomi kognitif ada 6 jenjang. Tentunya di perguruan tinggi itu jenjang, bukan jenjang ini. Ya. Perguruan tinggi paling tidak itu penerapan S1 itu. Analisis, evaluasi, kreasi. Ya. Ini paling tidak itu penerapan untuk S1. S2 analisis evaluasi, S3 evaluasi kreasi. Tapi kalau kita bawa sampai kreasi ini, itu bagus juga. Ya, mahasiswa kita. Inilah beberapa kata kerja kognitif untuk level-level 1 sampai 6. Nah, saya tak perlu bacakan ini, nanti Bapak Ibu pilih dari sekian banyak ini. Nah, ini yang sering saya hadapi apa? Hanya satu kata aja yang dipilih. Mulai dari awal sampai akhir. Nah, ini saya ingin bertanya kepada ibu-ibu yang hobi memasak, siapa Bu? Yang hobinya memasak, yang pandai masak. Ada yang pandai masak? Enggak mau ngaku, nanti saya suruh masak itu. Ya. Kalau ibu pandai memasak rendang misalnya, yang orang Minang pandai masak rendang. Lalu memasak rendang, suruh makan keluarga itu pagi, siang, sore, pagi lagi, siangnya lagi, makan rendang aja terus. Kira-kira ada tanggapan yang baik atau tidak dari keluarga? Ya? Tanggapan baik atau tidak? Tidak. Tidak. Kok rendang-rendang aja tapi kan gitu. Ya. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Tanggapannya? Menunya sama aja, Prof. Menunya sama. Bosan. Gosen. Hukum gosen berlaku. Hukum berkurangnya kenikmatan. Yang hukum gosen pertama. Walaupun enak disajikan terus, bosen. Nah, untuk mengingatnya hukum gosen, yang menciptakan gosen namanya, ya kita dekat dengan bosen. Ya, bosen kan. Oleh karena itu, dalam merumuskan tujuan, jangan satu kata menjelaskan saja melulu. Ya. Tapi bervariasi lah. Saya sudah menjelaskan seperti ini. Nanti pada saat bimbingan, ketemu lagi. Hanya menjelaskan melulu. Padahal materinya itu saya lihat bisa lebih tinggi. Walaupun ya ada kata menjelaskan itu di balik. Tolong moodnya dimatikan. Bu.
supaya ibu kalau teriak dengan anak tidak terdengar. Ya. Kadang-kadang ada kata yang bisa sama. Ini membandingkan, ini membedakan. Apa ya? Kadang-kadang menjelaskan. Itu bisa di level yang lebih tinggi. Ini satu contoh lah ya. Nah, jelaskan. Memilih ini sesuatu, buat kritik, memilih, menciptakan, menyebutkan, mengembangkan. Nah, semuanya bisa. Tapi kayak ini kalau hanya mengembangkan saja, apa yang dikembangkan? Tentunya ada objeknya. Kemudian kalau membedakan, ada tadi membedakan nih, pasti ada dua hal yang dibedakan minimal. Ya, minimal dua hal yang dibedakan kan. Kemudian apanya yang dibedakan? Misalnya saya punya pena, saya punya pensil. Mahasiswa saya suruh membedakan pena dan pensil. Tapi apanya yang dibedakan? Fungsi kegunaannya misalnya. Kalau mau tanda tangan, apa dengan pensil? Tidak, dengan pena. Kalau membuat draft, lebih baik dengan pensil. Kalau salah, masih gampang dihapus. Misalnya seperti itu kan, fungsinya. Jadi kalau membedakan minimal ada dua yang dibedakan dan apanya yang dibedakan. Seperti saya dengan salah satu ibu yang peserta ini. Apanya yang dibedakan? Bisa jenis kelaminnya, bisa berat badannya, ya, bisa yang lain-lainnya. Nah, oke, lanjut. Kalau afektif ada 5 jenjang. Ya. Dari kemudian 5 jenjang ini, nah kata kerjanya ini banyak. Jadi pilihlah ibu bapak nanti. Jadi ini kan tidak perlu dihafal, kan sudah ada kalau di download nanti. Tinggal memilih aja. Nah sekali lagi jangan monoton. Mahasiswa kalau lihat monoton bosen, tidak menarik. Ya. Juga dibuat jenjang-jenjang yang baik. Kemudian psikomotorik ada 5 juga, ya. Ini saya rasa banyak yang sudah paham itu. Inilah kata kerja psikomotorik. Ya. Melakukan dengan tepat dan selaras terkoordinasi artikulasi ini. Naturalisasi melakukan dengan otomatis atau sempurna atau lancar. Ya. Ya, ketepatan melakukan dengan tepat. Misalnya orang-orang kimia bisa melakukan apa? Melakukan pencampuran ini dan ini. Harusnya dengan ukuran yang tepat. Kalau tidak, terjadi reaksi yang berbeda. Ya. Nah inilah, saya baru melakukan suatu uji coba. Sebenarnya bukan uji coba, karena orang lain sudah mencobanya. Dan saya percaya itu akan berhasil. Nah ini saya bertentangan dengan dokter sekarang. Kata dokter, saya itu harus minum obat seumur hidup. Kata dokter. Begitu saya ketemu teori baru, saya tinggalkan obat itu. Pada saat makan obat, saya sudah diet macam-macam, gula darah saya masih tinggi. Di atas 300.
Ya.